Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali lagi dengan saya Ganang Serumam. Ceritanya hari ini saya mau memamerkan atau memotivasi. Hampir sama antara pamer dan motivasi. Sapi ini, itu loh, mau lahir yang ke 10 kali. Mau yang ke 10 kali. Dan ini anaknya yang kemarin baru terakhir. Dan itu sudah posisi bunting tua. Oke, kita lihat ke belakang. Niki kalih Pak sinten jenengan? Pak Rusdianto. Niki sama Pak Rusdianto. Beliau yang punya, yang pelihara. Kita perlihatkan dari belakang. Sapi nggak ada yang jenis, nggak ada yang super di sini. Itu. Yang sana ini. Sudah saya IB bulan 12. Hari ini jalan bunting 8 bulan kira-kira kurang lebihnya. Itu sudah ada tanda-tanda air susunya sudah nyengklongi. Itu udah mulai nyengklongi bawah. Terus posisi bunting tua setiap kali ini menyusu, air susunya selalu keluar secara deras. Nah, kalau anakannya nih. Dulu anakannya ini itu simental, tapi simentalnya kurang terlalu warnanya merah, tapi merahnya nggak mau dominan sampai sekarang. Sekarang umur kira-kira berapa sasi nih? Setahunan, 8 bulan. Ini sudah posisi ya hampir 10 bulanan lah kira-kira ya. Ada perubahan warna, genetik simentalnya yang warnanya merah kalah sama indukannya. Kalau itu warna induknya kan ya berwarna abu-abu ya, yang sana. Terus barengannya itu sapi ini ceritanya habis saya IB lama sekali nggak birahi-birahi dan tak suruh untuk nelatin juga, baru mau birahi sekarang. Nah, akhirnya saya sarankan untuk coba ditelatin, tapi ternyata dulu IB-nya itu bareng sama yang sana, yang sekarang bunting 8 bulan, ditelatin baru mau birahi sekarang. Padahal kemarin saya cek pas bulan 12 kemarin, lihat saya catatan memang kandungannya masih sehat gitu loh. Untuk kualitas gambarnya sepertinya korup lur. Kayaknya ini gara-gara kekompres kameranya atau memang kamera yang lagi kurang sehat, tapi nggak apa-apa lah. Nah, pedet ini sudah saya sarankan untuk di pelihara secara maksimal. Jenjeng panjang sana. Sorry kalau kualitas gambarnya nggak sebagus seperti biasanya. Nah, kakinya juga panjang, jenjeng. Nah, tadi tak suruh dulu kecilnya awal lahirnya abang gitu, merah. Dulu awal lahirnya itu merah. Habis itu ternyata oke, sorry kepotong. Baru saya benerin ISO gambarnya, jadi baru kelihatan jernih. Terus setelah sapi ini pedet lahir, dulu itu posisinya memang rondok cilik nggih. Pedete dulu itu agak kecil. Ini beliau yang cerita. Bobot lahirnya awal itu kurang super gitu loh. Tapi karena ditunjang dengan air susu induknya itu yang yang bagus, yang super, akhirnya pertumbuhannya mau tinggi. Tapi untuk karakteristiknya ini untuk induknya, kalau saya bisa melihat di bawah 50%. Masalahnya untuk posturnya dia lebih menang ke simental, tapi dia cuma kalah corak untuk kedepannya. Untuk umur sekarang kalah corak. Dulu sebelum sapi ini lahir, setelah sapi ini lahir baru umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu masih merah. Tapi karena lambat laun ke sini warnanya berubah. Tapi untuk posturnya saya bisa menyimpulkan ini lebih ke dominan simental, karena kakinya itu postur kakinya bawah itu sangat tegap banget. Terus habis itu tinggi, yang atas ringkas itu akhirnya sapinya panjang. Kelihatannya kalau dilihat, kalau ini dipelihara setahun, ya deh. Posisi kalau jenengan pakane bagus, insya Allah bagus sapi ini jenengan. Asli masalahnya panjang lor, sapi ini panjang. Nah, itu panjang. Nah, tadi saya habis
ngibe ini yang tadi saya jelaskan di video. Dulu bareng sama ini pas saya ngibe ini bulan 12, yang ini saya ibe nggak jadi, tak suruh nelatin lagi karena berlahir kan ya. Habis lahir ternyata kandungannya belum pulih, tapi prosesnya ternyata berbulan-bulan sampai lama. Terus karena beliau ternyata sabar, dan kemarin juga pas saya cek memang masa pemulihannya itu pun juga pelan, lambat terhitung sapi ini setiap kali punya siklus. Setiap kali siklus habis lahiran memang lambat. Dia punya karakteristik seperti itu. Nah, kalau itu padahal kemarin sudah pas saat itu sudah saya cek kandungannya memang udah sehat. Tapi yang namanya sapi itu kan kita nggak bisa memaksa. Sebenarnya bisa saja saya paksa untuk bidai lebih cepat. Tapi kan yang punya bilangnya sak kawine ngoten nggih. Nah, karena ya kalau kita paksa untuk cepat ongkos juga lumayan, akhirnya beliau juga mengikuti wes sak kawine mawon, sekawinnya aja, sak minta kawinnya aja baru dikawin kayak gitu. Kalau menurut manajemen ya kurang bagus sebenarnya. Tapi kalau dari kualitas nutrisi ya pakannya di sini kadang suka hijauan nggak pernah kurang karena di sini memang lahan hijaunya bagus karena daerah pegunungan sini. Terhitung sapinya cuma ini aja habis diminum susunya yang kelihatan kurus. Ini habis dipetat, ini habis disapi. Setiap kali bunting ini selalu bulat lor. Nah ini yang lain juga nggak ada yang kurus karena di sini terhitung bagus. Nah kalau untuk yang ini pun juga lama nggih, apa jenisnya suwi nggih, mboten kawin nggih. Nah untuk sapi ini indukan yang ini tuh udah lama posisi ndak minta kawin. Ngeten mawon deh. Mangke nanti kalau sapi ini jenengan misal seandainya ini nggih kok wadonane atau alat kelamine kok rondok koyok sing klemis kaya ngeten niku. Klemis dalam arti agak membengkak, warnanya agak merah. Terus habis itu sapi kok ada tanda-tanda birahi walaupun sedikit. Diibekan aja nggak apa-apa, dipaksa. Karena dari situ kita bakal tahu kandungannya sapi ini sehat atau tidak. Gitu. Kalau kita paksakan kalau kita sabar menunggu ya lama sekali karena ini berapa tahun ini ya, ini umurnya 0 tahun dari hari hasil pedet sampai umur 2 tahun sapi ini nggak birahi. Sebenarnya sapi ini birahi tapi mungkin birahinya masih birahi semu atau mungkin dia untuk ovariumnya perkembangannya kurang maksimal sehingga kalau mungkin saja hormon estrogen atau progesteronnya kurang seimbang, terus pembuatan sel telurnya dan lain-lain, corpus luteumnya nggak bisa jalan secara normal, ya akhirnya lama seperti ini. Kalau sebenarnya sakit deh, bisa mawon selama 2 tahun ini tanpa jenengan pakai cara-cara ciri-ciri tadi, dengan cara kita gertak birahi dipaksa sapi birahi. Tapi jeleknya gini kalau sapi digertak birahi. Seandainya normalnya sapi habis di IB tanggal 1 misal, 21 hari kalian otomatis kan birahi ya. Nah, tapi kalau sapi ini digertak birahi, itu masa birahinya untuk tanggal waktunya kita yang biasanya mencatat atau recordingnya pas, akhirnya berantakan gitu loh. Karena misal tanggal 1 kita IB, 21 hari kita birahi, otomatis kan gitu. Tanggal 21 kita IB nggak jadi, habis itu lama nggak birahi. Habis itu kita contoh gertak birahi tanggal 1 lagi. Nanti 3 hari atau sampai 5 hari birahi lagi gitu loh. Tapi setelah itu kalau misal nggak jadi, itu ke belakangnya siklusnya kita yang nggak tahu gitu kapan ini sapi ini birahi 21 hari lagi atau kapan. Efek sampingnya di situ. Jadi kita kurang bisa menguasai waktu manajemen recording sapi ini kawin kapan. Tapi menurut saya ngeten mawon, yang penting nanti dilihat aja kalau sudah ada tanda-tanda alat kelaminnya agak membengkak kayak ini, jangan coba buka wadonane. Nah niku kayak itu kan memerah ya. Kalau dari kamera kelihatan memerah. Kalau sudah memerah ya, agak membengkak, dipegang hangat. Habis itu coba dibuka mawon alat kelaminnya ini. Nanti kalau warnanya merah kayak mata kita yang habis kena debu, keliliban, terus ototnya juga kelihatan agak basah, becek kayak lendir, berarti sapi itu birahi. Kita paksa aja di IB enggak masalah. Gitu. Jadi kan banyak sekali teman-teman yang
kolom komentar pada tanya, Mas sapiku sudah 2 tahun sekali, 2 tahun selama 2 tahun nggak birahi-birahi. Sebenarnya sapi itu birahi, tapi kita aja yang nggak tahu, okay? Nah, sebenarnya sapi itu birahi karena macam-macam ya. Kalau selama sapi ini itu 2 tahun kita pelihara nggak birahi, ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama kayak memang kandungannya ada permasalahan dari pasca lahir. Tapi kalau misal seandainya kandungan ini bermasalah, sapi itu akan dari kecil sampai besar dia akan langsung gemuk sekali. Tapi kalau ini enggak. Bahkan dikasih terus ya. Tapi ternyata pertumbuhannya tidak bisa maksimal, pertumbuhan bobot badannya karena kalau misal seandainya pertumbuhan bobot badannya bisa maksimal, artinya hormon estrogen dan progesteronnya atau pertumbuhan ovariumnya itu enggak bisa maksimal gitu loh. Nah, tapi kalau sapi model kayak begini nyatanya tuh klemis bulunya. Salah satu pertanda vitamin A dan E-nya kecukupan itu salah satu yang seperti itu. Makanya kenapa ada orang yang bilang sapi bunting kok klemis, Pak? Nah, sebenarnya tuh dia ada suatu hormon yang menandakan kalau sapi ini dia sedang ada proses pertumbuhan janin di dalam kandungan. Nah, dari yang pertama misal kandungan yang dari lahir itu kalau saya bisa menyatakan ini ada pertumbuhan karena terus yang kedua nutrisi pakan. Sebenarnya banyak sekali teman-teman yang di lapangan kita menemukan itu kendala gara-gara nutrisi pakan. Sama nutrisi pakan itu sebenarnya nomor 1. Karena semua makhluk hidup yang namanya pakan, nutrisi pakan itu pokok awal untuk berkembang ke depan. Bahkan untuk kesehatan kandungan itu awal mulanya itu dari nutrisi gitu loh. Awal mulanya dari nutrisi. Kalau awal mulanya nutrisi kita kurang, otomatis nanti akan berentetan ke belakang. Kalau udah berentet ke belakang, ya bertambah lagi. Terus yang ketiga ini yang sering sekali kita temuin. Kalau misal nutrisi udah kecukupan, sapi ini posisi kandungan normal, sapi birahi tapi tidak mau total gitu loh. Ada yang model seperti itu. Sapi birahi kan ada 2 macam ya. Birahi diam dan birahi aktif. Kalau birahi aktif, sapi kelihatan biasa, sapi majangi naik terus bengak-bengok atau menjerit-jerit gitu kan, sapi birahi seperti biasanya umumnya sapi birahi, gelisah dan lain-lain, terus keluar lendirnya dan lain-lain. Nah, tapi kalau sapi diam itu sapi nggak mau, sapi tenang seperti ini, tapi dia berlendir, keluar lendirnya. Itu untuk normalnya sapi yang 2 macam, birahi diam dan birahi pasif gitu kan. Birahi diam sama birahi aktif gitu kan, sorry. Terus habis itu, tapi dari selang itu ada satu birahi lagi yang sering dijumpai untuk khusus beberapa kasus sapi yang lama sekali nggak birahi, yaitu birahi semu. Birahi semu adalah salah satu birahi yang nggak kelihatan atau mungkin kita yang nggak tahu kalau sapi itu memang benar-benar birahi. Nah, mungkin terkadang ada juga beberapa karakteristik sapi itu yang birahi. Dia cuma mengeluarkan lendir cuma sedikit. Kayak ini, sapi ini itu tadi pas kula ibing ya, Ndek Waude. Saat kula ibing Ndek Wau niku lendir yang keluar cuma sedikit gitu loh. Padahal birahinya kapan? Di kemarin ya. Normalnya sapi merah itu walaupun kemarin ataupun telat sehari pun lendir biasanya masih keluar deras. Tapi ini sedikit. Tapi sapi ini kalau birahi kelihatan, beda lagi kalau ini. Mungkin asumsi saya sapi ini mau birahi, tapi mungkin jenengan yang nggak tahu. Masalahnya sudah dipelihara 2 tahun, tetap ada 1 bulan atau 2 bulan dari selang umur 9 bulan sampai sekarang. Dari 2 tahun itu kan sapi mulai birahi kan dari umur 9 bulan sampai sekarang ya. Dari 9 bulan sampai sekarang selama 13 bulan itu tetap sapi birahi, mungkin kita yang kurang jeli gitu loh. Ya kurang lebihnya seperti itu masalah kompleknya. Karena tinggal kita jeli-jelian aja. Kalau kandungan posisi udah bagus, pertumbuhannya bagus, tapi sapi tidak majer, ya berarti memang sapi ini birahi tapi birahi semu gitu loh. Kalau udah birahi semu seperti itu, kita harus memperhatikan lebih teliti. Nah, untuk kita biar bisa tahu untuk birahi semu ini sangat teliti, pas jerum deh. Jadi sapi ini jenengan, lembune jenengan itu pas tidur atau jerum posisi di lantai itu kan ketekan ke atas. Terkadang itu dari depan ovarium, depan serviks itu kan ada kayak gampangannya agak nyeklong gini ya. Terkadang memang serviks ini produksi lendir tapi cuma sedikit, tapi karena itu posisi sapi kegencet ke atas isi perut sapi, akhirnya dia mau kedorong keluar sedikit. Ada beberapa
kasusnya seperti itu, setiap kali jerum nanti kelihatan. Makanya kalau untuk sapi khusus selama yang nggak birahi, seperti yang tadi saya jelaskan pertama, kalau sudah ada tanda-tanda alat kelaminnya memerah, membengkak, basah, itu dipaksakan aja IB, nggak masalah. Terus itu yang untuk yang alat kelamin. Yang kedua, coba jenengan amati itu saat malam dan pagi. Jadi saat sapi masih jerum, nanti kan posisi ketekan ke atas, akhirnya ya mungkin sekali dua kali tetap sapi ini birahi, tapi ya tinggal kita jeli-jelian aja. Ngoten nggih. Oke, kurang lebihnya seperti itu.